Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikannya bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Counsels on Diet and Food, pasal 13, pola makan atau diet pada masa kanak-kanak, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Dan kita akan melanjutkan ke pertemuan yang keempat, dan namun sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu yang kutipan paling atas ini untuk mengingatkan masing-masing kita betapa pentingnya untuk menghidupkan terang yang sudah diberikan bagi kita. Jadi di dalam Alfa Omega volume 5 atau halaman 247 bahasa Indonesia, firman Tuhan melalui tulisan pena inspirasi menyatakan bahwa pendirian kita akan kebenaran di pemandangan Tuhan bergantung bukannya atas banyaknya terang yang telah kita terima, tetapi atas penggunaan dari apa yang kita miliki. Jadi Tuhan melihat kita ini adalah umat-Nya bukan berdasarkan terang yang bisa kita jangkau, yang bisa kita pegang, tetapi seberapa besar terang yang sudah kita terima itu kita gunakan. Yang dapat kita jangkau itu kita gunakan. Kemudian, maka dengan hal ini, walaupun orang kafir memilih yang benar seberapa jauh mereka dapat membedakannya, di sini orang kafir itu dalam arti mereka memiliki porsi yang lebih kurang akan terang kebenaran, ya. Jangkauan mereka dari akan kutipan firman Tuhan itu lebih sedikit yang bisa mereka jangkau dikarenakan mereka itu pada dasarnya tidak menyembah Tuhan, dengan pengetahuan mereka kurang akan kebenaran sehingga mereka dalam kegelapan, kan. Tapi seberapa sedikit kebenaran yang bisa mereka jangkau kalau mereka menghidupkannya, itu dikatakan mereka berada dalam suatu keadaan yang lebih diperkenankan daripada mereka yang telah memiliki terang yang besar dan mengaku melayani Tuhan, tetapi tidak mempedulikan terang itu. Dan kehidupan mereka setiap hari berlawanan dengan pengakuan mereka. Pengakuan itu artinya pengakuan mereka di sini mereka yang adalah umat Tuhan, ya, yang mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi tidak berjalan berdasarkan terang dan kesempatan. Dan kitalah itu, ya, saudara dan saya lah yang mengaku sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di pemandangan Tuhan adalah tetap Tuhan melihat seberapa besar terang itu kita gunakan, itulah yang akan membuat kita lebih baik di pemandangan Tuhan. Baiknya bukan karena kita yang menurut, tapi baiknya karena kita disucikan oleh kebenaran yang kita turuti. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kita. Halaman 20. Ya. Sini ada contoh kasus kelanjutan dari yang sahabat lalu, dan ini saya akan bacakan dengan agak cepat saja karena kita akan lihat saja contoh-contoh kasus yang hasil yang buruk daripada ketidaktahuan akan terang reformasi kesehatan atau kebenaran yang dipraktekkan akan memberikan kesusahan, ya, dalam kehidupan. Seorang anak berusia sekitar 10 tahun menderita demam dan menggigil sehingga tidak mau makan. Sang ibu membujuknya, "Makanlah sedikit kue agar-agar ini. Ini daging ayam yang enak." Jadi anak ini sedang dalam keadaan demam, ya, dan menggigil. Dan ditawarkan dan dikasih makan kue agar-agar dan daging ayam. "Maukah engkau mencicipi makanan yang ini?" Akhirnya anak itu memakan makanan cukup banyak
untuk seorang yang sehat. Makanan yang dipaksakan padanya tidak baik untuk perut demi kesehatan. Seharusnya makanan itu tidak diberikan kepada orang sakit. Dalam tempo 2 jam, sementara membersihkan kepala anak itu, si ibu mengatakan yang ia tidak dapat mengerti mengapa anak itu demam tinggi. Dia telah menambahkan bahan bakar kepada api, lalu merasa heran mengapa api itu menyala. Sekiranya anak itu dibiarkan sehingga alam yang mengambil alih pengobatan, perut anak itu sempat istirahat seperlunya dan penderitaannya jauh berkurang. Jadi di sini adalah contoh praktek memberi makan yang tidak sehat dan juga diberi makan bukan pada jam makan ya. Bukan berarti anak ini yang sudah jam makan kemudian jangan dikasih makan. Bukan berarti makanan yang dikasih ini adalah makanan yang diberikan pada jam makan. Ini adalah dua pelanggaran ya kalau kita mau lihat bahwa yang dikasih makan ini bukan pada jam makan, tapi karena melihat anak ini demam, menggigil, maka dikasih makan. Kemudian makanan yang dikasih juga tidak sehat. Ini ya. Bukan berarti kutipan ini menyatakan bahwa kalau lagi demam dan menggigil, biar sudah jam makan jangan dikasih makan. Bukan ya, tetap harus dikasih makan sesuai dengan jam makan. Artinya kalau dikasih makan sesuai dengan intervalnya ya 5-6 jam, maka ada waktu di mana perut itu akan apa? Akan istirahat. Nah, ketika perut istirahat ini, waktu perut lagi kosong, justru saat itulah sang anak yang sedang keadaan demam dan menggigil ini, bahan bakar untuk membuat dia tetap demam dan menggigil ini akan berkurang. Dan dia akan apa? Melewati saat-saat itu dengan lebih better ya, walaupun mungkin masih demam atau menggigil, tapi dengan intensitas atau dengan level yang lebih ringan ya, lebih ringan. Nah, kemudian sekiranya anak itu dibiarkan sehingga alam yang mengambil alih pengobatan perut anak itu sempat istirahat seperlunya dan penderitaannya jauh berkurang. Ibu seperti ini tidak siap membesarkan anak-anak atau melahirkannya. Penyebab utama penderitaan manusia ialah karena tidak berpengetahuan tentang bagaimana caranya memperlakukan tubuh kita. Jadi ketidaktahuan akan prinsip kesehatan ini membawa penderitaan bagi banyak manusia ya. Termasuk bagi kita sekalipun yang mengetahui ini, tapi kita tidak mempraktekannya, tetap hukum alam akan berlangsung. Kemudian pertanyaan kebanyakan orang ialah, apakah yang akan saya makan? Bagaimana caranya saya hidup untuk menikmati masa yang sekarang? Kewajiban dan prinsip disisihkan demi kepuasan hidup sekarang ini. Jadi kita tahu bersama ya, salah satu daripada cara orang-orang dunia menikmati kehidupan adalah lewat makan dan minum. Sementara kita bagi orang Kristen diajarkan bahwa makan dan minum adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya makan dan minumlah itu adalah yang memberikan kesehatan, kebugaran yang tinggi bagi kita sehingga kita bisa produktif untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu seharusnya yang memuliakan nama Tuhan. Jika kita mau hidup sehat, kita harus menghidupkannya. Jikalau kita menyempurnakan tabiat kekristenan, kita harus menghidupkannya. Jadi kita harus menghidupkan prinsip dan kewajiban dalam hal kesehatan. Itu yang harus kita lakukan dalam menyempurnakan tabiat kekristenan. Orang tua sangat bertanggung jawab atas kesehatan fisik dan moral anak-anaknya. Mereka harus mengajar anak-anaknya dan mendorong mereka untuk menyesuaikan diri dengan hukum kesehatan demi kesejahteraan mereka dan untuk menyelamatkan diri dari penderitaan dan kesusahan. Bayangkan kalau
anak kita sakit ya, betapa repotnya kita ya. Ini bagi yang sudah punya anak berkeluarga tahu betul ya. Dan kalau bagi kita anak kita yang sudah pernah mendapatkan step ya, mata tinggi, kejang, itu sangat stres kalau mendapati anak kita sudah mulai naik demam. Aduh, itu sudah betul-betul beban yang teramat sangat berat, karena kasihan sekali anak kita mau melewati hari-hari atau jam-jam itu, dan kita juga 1 kali 24 jam harus selalu standby karena harus selalu dikompres ya, kompres, dan menyiapkan herbal juga. Semuanya itu butuh usaha dan tenaga yang mana seharusnya bisa dihindari dengan menghidupkan prinsip kesehatan. Betapa aneh kalau ibu memanjakan anak-anak mereka untuk merusak kesehatan fisik, mental, dan moral. Bagaimanakah kira-kira tabiat orang seperti itu? Para ibu seperti ini menjadikan anak-anak mereka tidak berbahagia dalam hidup ini, sehingga masa depan anak-anak itu suram. Jadi kalau anak-anak dibesarkan dengan pelanggaran akan prinsip kesehatan, maka sebentar-sebentar sakit, dia punya fisik melemah, maka mental dan moralnya juga ikut melemah. Sehingga tabiatnya juga sudah diajarkan, sudah kita baca di atas, case demi case, bagaimana anak-anak yang memiliki tabiat yang sangat buruk karena ketidaktahuan orang tua dalam mempraktekkan prinsip kesehatannya. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Oke, kalau begitu, Roy. Silakan Anti ya. Banyak orang tua, termasuk saya dulu begitu, Ya. karena tidak berpengetahuan, jadi Iya. tidak tahu ya yang seharusnya, apalagi tidak berpengetahuan firman Tuhan. Jadi ini yang Iya. dikasih tahu Tuhan, bagaimana mendidik anak, bagaimana cara yang benar memberi makan atau waktu dia sakit. Iya. Jadi dulu tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Jadi kalau sakit ya udah ke dokter, dikasih Iya. antibiotik. Nah, Antibiotik. Ya. karena antibiotik, kalau misalnya ini ya paling makannya di sini Tylenol atau nggak tahu di Indonesia apa ya gitulah. Jadi yang penting pokoknya supaya panasnya turun gitu. Iya. Suruh makan, makannya apa aja karena kita tidak mempunyai pengetahuan. Iya. Ya, sekarang ini puji Tuhan bagi yang punya anak-anak kecil yang dalam juga anak-anak sudah besar, tapi yang kita bersama-sama sudah belajar, seharusnya ini kesempatan untuk belajar dan jangan disia-siakan. Maksudnya jangan berlalu begitu aja, karena firman Tuhan ini diberikan untuk kita praktekkan. Kalau kita udah tahu mengenai ini, ya kita hidupkan gitu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Anti, betul sekali ya. Bagaimana kita sudah melewati pengalaman di masa yang lalu dengan ketidaktahuan, dan puji Tuhan ini menjadi berkat bagi kita ya. Jadi berkat apabila kita dengan pertolongan Tuhan mau menerapkannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Oke, kita ingat pengalaman dulu waktu masih SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau saya nggak salah, tanpa pengetahuan akan ini ya, prinsip kesehatan. Tapi ke dokter itu saya ingat cuma sekali saja. Selebihnya itu saya ingat adalah kalau sakit, saya mau siang hari itu kalau sudah mulai rasa demam, kita udah mau langsung minum air putih sebanyak-banyaknya, nggak ada yang ngajarin waktu itu.
minum air putih sebanyak-banyak dan lari-lari terus sampai keringatan. Minum air putih, lari terus keringatan, ganti pakaian, kita bikin begitu dan enggak keterusan ya. Ya ini tentu saja untuk case-case ringan ya, yang karena hujan-hujanan. Kalau anak masa itu kan kita suka hujan-hujanan ya. Oh, dulu kalau udah hujan, waduh, itu di got-got itu di depan rumah itu air jadi kayak kolam, tapi air got-got itu masih bersih sekali dan airnya sangat bersih ya. Jadi suka sekali bermain dengan teman-teman. Nah, tahu-taunya udah mau ada tanda-tanda sakit gitu ya. Ya tinggal begitu noh, minum air putih banyak-banyak, lari keringatan, atau pakai selimut tebal-tebal, cari keluar keringat, bikin keringat keluar banyak-banyak, kemudian ganti baju, ulang lagi. Nggak ada yang kasih tahu, tapi kita bikin seperti itu, dan puji Tuhan nggak keterusan kalau sudah begitu. Nah nanti kalau kasus-kasus tertentu sudah sangat udah nggak terkejar atau apa, baru kita lari ke Decolgen ya, kalau di sini kita minumlah obat warung ya, obat warung. Nah, tapi itu nggak ada yang ajarin untuk jangan pakai atau pakai untuk saat terakhir, tapi kita minum juga, tapi kebanyakan tanpa harus sampai konsumsi Decolgen itu sudah sembuh. Karena apa? Karena cari kasih keluar keringat dan minum air putih yang banyak sekali. Minum terus, memang betul-betul terasa sekali itu tubuh disupport untuk memperbaiki atau menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang bisa kita share ya, dengan pengetahuan yang kurang, tapi ya itulah kebaikan Tuhan ya. Tuhan masih kasih kasih jalan yang secara alami, semi alami lah, karena belum tahu betul prinsipnya. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita akan minta tolong Brother Dolphin untuk baca. Kita lihat baru pop up. Oke. Apakah halo? Oke, silakan Brother Eding ya. Oke, silakan Bro. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Sabat untuk semua. Selamat Sabat. Nah, ini saya tertarik untuk statement orang tua sangat bertanggung jawab atas kesehatan fisik dan moral anak-anaknya. Jadi di sini kita bisa pelajari ya keadaan dari fisik anak-anak kita, sehat tidaknya, ya. Kemudian moral dari anak-anak kita, apakah anak-anak ini seorang yang takut akan Tuhan atau anak-anak yang memberontak terhadap orang tua maupun Tuhan, itu orang tua yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak kita adalah cermin dari diri kita sendiri, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana kehidupan anak-anak kita, apakah dia sakit-sakitan, apakah dia sehat secara fisik, itu adalah cermin diri kita sendiri. Kalau anak kita sehat, pasti orang tua ini sehat dan punya pengetahuan tentang kesehatan. Begitu juga dari segi moral ya. Kalau anak-anak itu pembangkang orang tua, kemudian dia tidak menurut, agresif dan lain-lain, itu tandanya moral dari orang tua itu juga seperti itu ya. Dan ini sangat disayangkan kalau ini terjadi seperti ini. Nah, seharusnya adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik. Ada yang berpikir bahwa begini, hal yang baik itu karena kebetulan ya. Misalnya, anaknya pintar, sehat, dia takut akan Tuhan. Oh, kebetulan gitu, itu karena mereka ini kebetulan ada seperti ini. Tapi dengan statement ini itu kata kebetulan nggak ada, saudara-saudara. Tidak ada karena baik tidaknya seorang anak itu kebetulan. Tetapi kita melihat di sini, apakah anak itu baik keadaannya, itu tanggung jawab orang tua. Buruk keadaannya, itu tanggung jawab orang tua. Jadi
orang tua memainkan peran yang sangat besar di dalam apakah anak itu sehat atau anak itu takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita ingin sharing ya soal bagaimana menghadapi anak kalau sakit. Sebenarnya ini tidak perlu saudara-saudara kalau kita memiliki pengetahuan tentang kesehatan. Kalau kita memiliki cukup pengetahuan tentang kesehatan, seharusnya tidak perlu. Kalau saya melihat anak saya pribadi, dia hampir tidak pernah sakit. Iya. Anak saya itu hampir nggak pernah sakit. Kalau sakit itu karena dia salah makan. Jadi anak-anak kecil itu Iya. suka pegang yang kotor-kotor, bukan suka pegang yang kotor, tapi suka pegang yang aneh-aneh gitu. Dan apakah itu kotor atau enggak, dia nggak tahu dan masukin di mulut. Nah, itu kemungkinan besar dia akan sakit. Tapi kalau cuma sekedar wabah, misalnya ada wabah, ada orang yang bertamu sakit, itu sangat sulit. Bukan sangat sulit, memang nggak pernah dia mau kena seperti itu. Bahkan ketika ada sepupu-sepupunya itu sakit udah luar biasa, dia nggak sakit. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu di-treat dari sejak kandungan. Kalau saya itu anak saya di-treat itu dari kandungan ya. Jadi perlakuan kesehatan itu udah dari kandungan. Terus sampai dia lahir terus dan memang nggak pernah sakit saudara-saudara. Kalau sakit itu karena bisa dibilang sial. Sial karena ya kita nggak tahu anak-anak main kemudian masukin apa di mulut itu menyebabkan dia sakit perut, kemudian demam dan panas. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah itu nggak akan berlangsung lama gitu sampai memprihatinkan dan lain-lain. Kemudian ada salah satu ini kita mau sharing ya, salah satu kebiasaan orang tua kalau kalau anak-anak sakit itu pergi ke dokter dan kasih antibiotik. Nah, ini saudara-saudara ini menurut yang saya pelajari ini sangat berbahaya. Ini akan menghancurkan kesehatan dari anak-anak itu sendiri. Yang seharusnya kalau kita perlakukan dengan hukum kesehatan, anak-anak itu nggak perlu seperti itu. Kita bisa mengganti alternatif dari antibiotik dengan probiotik. Jadi saudara-saudara, ada alternatif yang sangat baik dari antibiotik yaitu probiotik. Kalau antibiotik itu adalah satu zat yang yang akan membunuh bakteri ya. Yang kemudian dianggap akan menyembuhkan anak-anak yang misalnya terinfeksi bakteri atau terinfeksi virus. Tapi kebanyakan ada satu kesalahan, infeksi virus pun dikasih antibiotik. Padahal antibiotik ini nggak bisa menangani virus. Yang bisa menangani virus adalah sistem imun. Ya, sistem imun dan kondisi pikiran. Jadi kalau anak kita terinfeksi virus, itu dikasih antibiotik bagaimanapun itu hampir nggak mempan sama sekali itu, nggak kena gitu. Tetapi kalau kita imunnya sehat, kemudian kondisi pikirannya itu juga diberi dimotivasi gitu, diberi kenyamanan, anak-anak itu jauh lebih cepat untuk sembuh kalau dia sakit. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mungkin kita perlu melihat ya alternatif yang jauh lebih baik daripada antibiotik kalau kedapatannya. Kami juga ini sudah rutin ya, tiap hari sejak kita berkenalan dengan probiotik, kita mengkonsumsi probiotik ya setiap hari dan ya tubuh rasanya sangat bagus, sangat kualitasnya bagus lah gitu. Dan mungkin saudara-saudara perlu menjadikan ini pertimbangan untuk sebagai alternatif kesehatan ya, daripada kita lari ke dokter atau ke apotek untuk beli antibiotik. Baik, itu saja dulu. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, terima kasih
untuk sharing pengalaman, dan ini sangat baik ya bahwa kita menuruti prinsip kebenaran, reformasi kesehatan, sehingga kita punya imunitas tubuh itu meningkat ya, meningkat dan optimal, yang akan mencegah terjadinya sakit dikarenakan oleh beberapa hal ya, salah satunya infeksi karena virus atau bakteri. Dan tadi sudah dikasih rekomendasi atau saran mengenai penggunaan probiotik. Nah, ini mungkin nanti akan ada sesi khusus untuk resep-resep sehat ini. Dan terima kasih Brother Ebing, dan Bisa. iya. Terima kasih, nanti kita akan lihat waktunya. Dan kemudian juga bahaya dari penggunaan antibiotik ya. Ini saya rasa masing-masing kita di sini sudah tahu ini mengenai bahaya penggunaannya, dan sedapatnya sudah sangat dikurangin ya, sudah sangat dihindari. Itu. Jadi bagaimana bahayanya, tapi ada baiknya bisa di-review kembali supaya betul-betul kita di-educate untuk memiliki, ini yang sedang kita pelajari sebenarnya, diedukasi untuk memiliki pengetahuan akan prinsip kesehatan agar tubuh kita optimal, dan diedukasi juga untuk menghindari penggunaan obat-obat yang berbahaya, tapi ada juga edukasi juga diikuti oleh pengetahuan akan herbal untuk penyakit ya, untuk kalau memang pada akhirnya kita mengalami sakit tertentu. Jadi ketika kita sakit ada solusinya, bukan hanya memberikan hindari penggunaan medisin ya, tapi nggak diikutin oleh bagaimana menghidupkan pola hidup yang sehat. Dan kalaupun seandainya akan jarang untuk sakit, tapi kalaupun sakit kita juga ada pengetahuan untuk apa? Untuk menanganinya dengan cara pengobatan yang benar secara alamiah. Oke. Halo Roy. Oh iya, silakan Brother Ebing, silakan. Brother Eric. Ebing, Eric, I mean Eric. Di pikiran Brother Eric tapi. Oke. Baik, terima kasih, selamat sahabat untuk semua. Iya, saya ingin membagikan pengalaman bagaimana supaya meningkatkan ketahanan tubuh dan imunitas anak. Jadi ini juga saya peroleh dari pengalaman orang tua mantu saya. Dan memang sepertinya itu kelihatannya bagaimana meningkatkan imunitas dan ketahanan tubuh itu kelihatannya agak ekstrim seperti itu. Jadi mama mantu itu kan dulu waktu anak-anak masih kecil, ketika ada hujan lebat, mama mantu kan kita kan tinggal sama-sama dengan orang tua, tinggal di perum orang tua mantu permai. Jadi ini mama mantu, dorang masih kecil-kecil, masih umur ya masih 5-6 tahunan begitu. Ketika hujan, ini mama mantu suruh mandi ujang. Kita marah, tabla mam, masa mau suruh mandi ujang pada orang pedingin, kong dorang sakit, itu mam bilang enggak apa-apa. Dulu juga dorang Kathleen, kita pemain tua, dengan dorang DP kakak dan DP adik begitu, dan dorang jarang sakit. Dan ketika kita lihat ini beberapa kali seperti itu ya, memang pertama anak itu kelihatannya rasa dingin, kemudian bibirnya pucat, kita rasa sayang, tapi lama kelamaan sepertinya dorang ketahanan tubuh dan imunitas itu terbentuk.
Dan memang sepertinya kita melihat bahwa memang mungkin itu ya, tubuh akan beradaptasi dengan situasi yang kemudian mengembangkan ya sistem imunitas dan ketahanan tubuh dari anak yang dengan seperti itu, dengan alam sekitar, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan memang ketika dorang terbentuk, dorang ketahanan tubuh dan imunitas, sampai saat ini dorang jarang sakit. Dan ketika ada hujan keras, bahkan agak badai, dorang keluar mandi, wah senang sekali. Kemudian ketika dorang itu selesai mandi, dorang kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasa dan tidak terjadi apa-apa. Jadi memang mungkin itu ya, jangan terlalu mungkin memprotek anak kita untuk hal-hal seperti itu. Nah ini hasil dari pengalaman orang-orang dulu ya. Kita ada pengalaman yang kita ingat setelah itu ya. Oke, jadi itu yang bisa mungkin kita bagikan. Oke, brother. Oke, silakan brother untuk pengalaman yang brother bisa bagikan sehubungan dengan itu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Ini sesuatu yang kita nggak aware tapi ada kita semua alami ya. Jadi yang kita cerita tadi, saya ini juga termasuk anak yang dilepas ya, dalam arti bukan di ini. Jadi dalam hal kalau hujan-hujanan itu atau main layangan di panas terik sampai tak kupas-kupas tuh kulit, kalau hujan mandi hujan, apa semua ini mandi sungai, apa semua itu kita dibesarkan seperti itu. Dan ada teman kakak beradik 3 orang teman saya, 3-tiganya masih sepantaran dengan saya, mereka di-treat sangat strict ya. Nggak boleh keringat, diwanti-wanti, nggak boleh lari-lari, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Dan sebentar-sebentar mereka diantar ke dokter. Kita ingat sekali itu. Ganti-gantian dorang 3 itu diantar ke dokter. Sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit, ke dokter, ke tukang urut, ke dokter, ke tukang urut. Dan iya, betul sekali. Dan kita sangat sedih ya kalau mau mendengar. Dan sampai saat ini setelah kita lihat kondisi ketiga teman kita ini itu kurang fit lah ya. Dan kita kalau mau dilihat kita lihatlah orang-orang yang ini orang Papua atau apa yang pakaiannya setengah telanjang atau apa, tapi hidup di alam ya. Mereka punya tubuh tidak responsif, tidak sangat sensitif dan responsif terhadap perubahan suhu dan kebasahan, tingkat kebasahan ya, tingkat humidity dan temperatur tidak terlalu responsif mereka. Mereka biar ke tempat panas, ke tempat yang lembab, ke hujan-hujanan, mereka punya daya tahan tubuh sangat baik. Dan kita rasa ini yang tadi itu satu tips yang sangat baik karena melatih tubuh. Jadi nanti range daripada tubuh untuk menerima kondisi ekstrim semakin besar dia punya range. Semakin dingin dan semakin panas dia bisa toleransi di situ yang tadinya range-nya sangat kecil karena tidak dilatih, sehingga ketika kita dalam aktivitas misalnya pergi ke daerah beda provinsi, beda apa, atau ke kampung aja, pulang kampung di sana dingin, lebih dingin, tahu-tahu sakit. Itu karena tubuh sama sekali range toleransinya sangat rendah ya, range atas range bawahnya sangat pendek. Tapi dengan latihan seperti itu pasti range-nya akan semakin besar sehingga perubahan ekstrim itu akan lebih bisa beradaptasi tubuh ya. Dia punya kesanggupannya. Itu tips yang sangat baik saya rasa ya. Terima kasih, brother. Jadi ada yang lain mau tambahkan? Iya, silakan. Jadi anak-anak kita ini seharusnya punya pengalaman yang namanya istilahnya si bolang. Iya, hidup di alam ya. Anak 1000 pulau. Bocah petualang. Jadi anak-anak itu harus dibiarkan mereka bermain di alam. Apakah hujan-hujan, apakah dan kelihatan memang anak-anak itu jadi lebih sehat seperti itu daripada mau dikurung-kurung dan dijaga. Itu justru
jadi lebih cepat Betul. sakit. Oke. Terima kasih. Ini adalah satu resep yang sudah turun-temurun di-apply oleh pendahulu kita. Namun dengan seiring dengan semakin makmurnya kehidupan komunitas atau kehidupan manusia, maka kita naik mobil yang ada pakai air conditioner, suspensi semakin nyaman, dan lain-lain semuanya. Itu akhirnya membuat tubuh lebih hidup lebih nyaman, tapi akibatnya daya adaptability berkurang, kemampuan beradaptasi berkurang, sehingga lebih gampang sakit. Itu ya. Aduh, terima kasih teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Tadi apakah Brother Dolphin boleh tolong bacakan ini dan memberikan komentar tambahan yang ya, bisa bro. Oke, thank you. Oke. Hidup teratur haruslah menjadi peraturan dalam bentuk tabiat anak-anak. Para ibu sering membuat kesalahan yang besar dalam mengizinkan mereka untuk makan sesuatu di antara makan. Perut menjadi kacau oleh praktek hidup seperti itu. Dan hal itu telah meletakkan dasar bagi kesulitan kepada masa mendatang. Keresahan terjadi karena makanan yang tidak menyehatkan yang masih belum dicerna. Namun ibu merasa bahwa dia tidak mempunyai waktu untuk memikirkan sebab-sebabnya terjadi sedemikian dan atau berusaha untuk memperbaikinya. Ia pun tidak mau menenangkan kegelisahannya. Ibu pun segera memberi kepada anaknya yang masih kecil itu sepotong kue kepada anaknya. Sepotong kue atau makanan yang lain untuk menenangkan mereka. Namun cara ini hanyalah membuat kesalahan itu lebih besar lagi. Ada ibu-ibu yang lain dalam kecemasan mereka melakukan pekerjaan yang begitu banyak, menderita ketegangan sehingga mereka lebih mudah tersinggung daripada anak-anak. Lalu memarahi dan malah memukul mereka dengan berusaha untuk menakuti anak mereka agar bisa tenang. Ibu sering mengeluh akan kesehatan anak mereka lalu meminta nasihat dari dokter, padahal apabila mereka mau menggunakan sedikit akal sehat, mereka akan melihat bahwa kesulitan itu terjadi karena kesalahan dalam makanan. Kita hidup dalam zaman yang penuh kekacauan dan kebiasaan yang didapatkan oleh anak-anak, bahkan oleh begitu banyak umat Tuhan, sangatlah bertentangan dengan hukum alam. Pernah saya duduk dengan beberapa orang anak yang berumur di bawah 12 tahun, daging disajikan dengan begitu limpahnya, kemudian seorang gadis kecil yang kurus dan agak gugup meminta acar. Sebuah botol berisi irisan sayur yang dibumbui dengan lada dan rempah-rempah dimakan dengan lahap. Anak tersebut terkenal karena sangat selalu gelisah dan mudah tersinggung. Dan bumbu pedas inilah yang membuat dia mempunyai keadaan seperti apa yang dia miliki. Ada lagi anak-anak yang paling anak-anak Halo bro, suaranya hilang ini. Oke, kita lanjutin ya. halo. Ada lagi? Ya, silakan bro. Sampai di sini. Ada lagi anak-anak yang lebih besar. Ya, sorry. Iya. Lanjut dari sini bro. Oke, masih hilang. Kita bacain ya. Ada lagi anak-anak yang lebih besar berpikir bahwa mereka tidak bisa. Anak-anak yang lebih besar berpikir bahwa mereka tidak bisa makan tanpa daging dan menunjukkan ketidakpuasan dan malah berlaku tidak menghargai.
apabila daging itu tidak disediakan bagi mereka. Ibu begitu memanjakan mereka atas apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka, sehingga si ibu akhirnya menjadi budak pada kesukaran anak-anaknya. Ada anak-anak yang dibiasakan dengan bekerja. Kebanyakan waktu hanya untuk membaca. Sampai di situ ya, bro? Atau? Ya, sampai di situ jadi. Ya, boleh naik di atas. Iya, oke, silakan. Kutipannya naik ke atas itu. Yang dari awal tadi. Iya, dari 361 ya. Oke. Oke, bro, ini sudah di paling atas nih, 361. Oh, kita belum naik ya, delay. Oh, iya. Wah, masih delay. Ya, tadi, oke. Well, tadi di atas itu dibahas tentang ibu yang membujuk anak-anaknya dengan kue. Nah, ini juga kita pernah alami ya. Dan ternyata ini hal yang suatu kebiasaan buruk yang kita bentuk, yang pada akhirnya akibatnya akan sangat tidak baik ya, akan jelek. Nah, kalau anak menangis, kebiasaan, makanya tadi di awal orang binasa karena kurang pengetahuan kan. Iya. Nah, kalau kita turun-temurun lihat orang tua kita bujuk kita pakai makanan atau kue atau snack-snack supaya kita bisa supaya kita bisa diam. Begitu juga giliran kita bujuk anak-anak kita dulu sebelum kita belajar, kita pakai hal yang sama toh. Cuma di sini ada penekanan cara yang instan ya. Iya. Di mana tadi kita baca ya? Para ibu ini sudah ke refresh. Iya, sudah. Para ibu sering membuat kesalahan yang besar dalam mengizinkan mereka untuk makan sesuatu di antara makan. Nah, coba bahasa Inggrisnya apa tuh, Bu? Mother makes a great mistake in permitting them to eat between meals. Between meals. Di antara jam makan ya. Nah, jadi di antara jam makan ada makanan yang lain. Ini dalam konteks tadi membujuk anak ya, kalau dia lagi kalau dia supaya nggak rewel, kalau dia rewel dibujuk dengan makanan. Dan di sini Ron Hubbard bilang ini satu kesalahan. Dan ini sebenarnya masalahnya ada di ibu ya. Ketika dia gelisah, dia mau mengatasi masalah itu ketika dia gelisah dengan banyak urusan, banyak apa, banyak yang dia kerjakan, dan dia untuk jalan pintasnya bujuk dengan itu. Lalu yang lain, bro, di bawah ada anak-anak yang makan dikasih acar ya, dia makannya lahap. Nah, tapi dia tidak makan daging. Nah, ada anak-anak yang harus ada daging. Iya. Nah, ini kan namanya kebiasaan. Ini kebiasaan yang sudah dibentuk dari kecil. Nah, jadi ukuran buat kita sekarang ya. Saya senang lihat bayi-bayi kecil yang ada di grup ini yang kita lihat. Ya, artinya ada kesempatan untuk semua ini bisa dipraktekkan ya. Dan anak-anak yang dibiasakan makan makanan sehat, yang dibiasakan tidak tergantung kepada satu bentuk makanan, misalnya daging ataupun ikan ya. Jadi dia tidak akan terbiasa dengan itu. Anak-anak saya biar sudah besar begitu, mereka lebih senang makan ikan goreng saus. Karena omanya kasih biasa dengan itu. Sampai sekarang kalau dikasih yang lain, mereka lebih baik cari ikan goreng saus. Kalau kita tandipang ya. Tandipang. Oh iya. Ikan dari Teluk Amurang. Ada musiman. Bahan banyak. Iya. Oh banyak ya. Brother Ebing tahu.
Ya, tapi ini ikan laut lah, apapun yang Ikan digoreng, misalnya tuna, cakalang, Iya, iya. teho dan sebagainya, pokoknya di saus lah. Orang suka karena dari kecil seperti itu. Tapi puji Tuhan dia enggak suka jajan. Dikasih Oh, kue-kue apa enggak mau orang sampai sudah besar ini. Ada satu masa mereka kebiasaan dengan soda. Tapi pada akhirnya dikasih nasihat dan sekarang orang enggak mau lagi. iya. Coca-Cola, Fanta, Sprite itu enggak suka Iya. lagi. Tapi ada masa orang suka waktu itu. Nah, masalah makanan, tahu tempe mereka senang sekali. Ya karena mereka masih makan ikan ya, ikan-ikan goreng saus itu. Ketimbang ikan woku. Tapi ini bentuk dari kebiasaan dari kecil. Mereka suka makan yang seperti itu. Tapi ya karena sudah dewasa jadi tidak merengek-rengek kalau tidak ada ya. Ada apa saja mereka makan sekarang. Kira-kira itu bro yang di sini yang saya mau garis bawahi bahwa ketika kita melakukan membujuk anak dengan kue di antara jam makan atau dengan apa saja, membujuk dia dengan makanan supaya dia tidak rewel, supaya kita tidak sibuk, ini suatu kesalahan. Kita sedang membentuk suatu kesalahan yang pada akhirnya akan kita tuai di mana hal ini tidak baik. Mungkin ada pendapat yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Halo. Brother. Ya. Silakan Kak Sus ya. Wanda. Oh, oke. Go Ya, ahead. terima kasih. Jadi kita ada mau bagikan kesaksian orang. Jadi waktu sekitar 2 atau 3 minggu lalu, ada 2 orang ibu datang ke rumah. Mereka ini penjual buku. Waktu dia ke rumah itu dia tawarin buku herbal tentang daun-daun itu, ensiklopedia herbal. Jadi waktu dia tawarin itu, ibu ini ternyata banyak pengalaman yang dia sudah alami dengan herbal kan. Lalu dia kasih kesaksian karena ini menyangkut dengan makanan untuk anak-anak, dan dia cerita banyak pengalaman lah mengenai dari ada orang sakit, dia visit, dia kasih buku ini, orang itu praktekkan, kan di buku ensiklopedia ini dia ada kayak jenis tanaman ini, cara memasaknya dan cara konsumsinya. Nah, kemudian tibalah pada kesaksian pribadinya dia. Jadi yang orang-orang yang lain yang dia saksikan itu, puji Tuhan, dapat kesembuhan. Nah, begitu datang kepada kesaksiannya, dia punya anak 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan dia ceritakan bagaimana pola hidup yang dia terapkan kepada anak-anak membuat dia mengalami musibah sendiri gitu. Jadi dulu dia katanya buka catering makanan, jadi dia sibuk sekali. Jadi anak-anak maunya cuma makan ikan goreng saus gitu, atau enggak mereka lebih sering ke nasi sama garam dan minyak goreng yang sudah digoreng berkali-kali. Dan akhirnya karena lifestyle yang dia terapkan ke anak-anaknya ini seperti itu, dan makin anak ini bertumbuh besar, mereka ada yang sudah menikah, 2 orang sudah menikah, yang laki-laki 2 sudah menikah. Dia masih umur di bawah 30 meninggal karena dia kena kanker yang katanya di bagian dubur itu, bagian pas, jadi dia nggak bisa buang air besar karena dia kayak ketahan di situ, nggak bisa keluar gitu kan, dia punya kotoran gitu, dan meninggal, intinya dia meninggal. Kemudian anak kedua, itu anak pertama, anak kedua juga begitu, penyakit yang sama. Jadi dia sangat terpukul sekali karena dia punya pola memberi makan anak itu enggak, setelah dia tahu sekarang ya, setelah dia tahu sekarang dia kayak
aduh ternyata salah ya, kita punya cara kasih makan, kita punya anak, cuman yang penting anak kita sudah makan, kita bisa kerja, kita bisa jualan, jadi kayak begitu. Nah, hanya anak kedua juga meninggal di usia muda juga. Kemudian anak yang ketiga juga alami yang sama, kanker di tempat yang sama, anak perempuan. Jadi waktu dia sudah sampai mau operasi, sudah segala macam lah yang dilakukan, kemo dan lain-lain, tetap nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dia berhenti kan dari dia punya pekerjaan catering, dia fokus dengan pengobatan anaknya. Hanya dia ketemulah dengan buku ini kan, dia jadi penjual buku, dia juga banyak belajar, dan dia waktu itu dia pakai daun sirsak. Daun sirsak ini dibilang di situ 3 kali dari kemoterapi dokter gitu kan, dia punya khasiat. Dan dia kasih terus itu anaknya. Jadi anaknya itu sampai nggak bisa buang air besar, jadi dia hanya dikeluarkan dari perut gitu, pakai pipa gitu. Dan apa namanya, makan-makan nggak bisa keluar, dia punya kotoran, jadi kayak sudah kulit bungkus tulang lah intinya dia cerita. Jadi yang akhirnya karena dia pakai herbal ini, puji Tuhan anaknya sampai sekarang tidak sehat-sehat. Jadi anaknya sisa 1 ini ya, dan sudah menikah dan pas mengikuti proses segala semuanya, akhirnya dia pas cek dokter, tapi dia bilang, "Dokter sorry kita nggak bisa kemo, kita punya anak dan kita mau pakai ini." Dokternya cuma senyum, terus dia bilang, "Kayaknya dokter sudah tahu ya." Dokternya cuma nggak mau banyak komentar, hanya pas cek dokter kaget, dia sudah 0 dia punya kanker. Itu singkat cerita. Jadi yang dia bagikan ke kita adalah pola makan. Bilang apalagi punya anak, jadi benar-benar dia sharing ini karena dia sudah mengalami hal yang sama dengan 3 anaknya kanker yang sama. Dan itu dia bilang semua ternyata setelah kita belajar, terus dia tanya, "Ibu suka baca Roh Nubuat, suka baca yang mengenai buku-buku kesehatan?" Kita bilang, "Iya, kita suka," gitu. Dia bilang, "Aduh iya bagus itu, apalagi masih muda, baca itu, pelajari. Jadilah dokter dalam keluarga, karena kita sudah punya pengalaman yang buruk dalam mendidik anak, dalam kasih makan anak-anak. Karena bayangkan setiap hari makanannya karena cuma itu yang anak-anaknya suka gitu." Jadi setelah dia flashback, dia bilang, "Aduh, memang sudah salah. Anak-anaknya enggak mau makan sayur, enggak mau makan buah sama sekali." Jadi itulah yang akibatnya. Jadi makin dewasa kan mereka lebih memilih untuk makan apa yang mereka sudah biasa dari kecil kan. Jadi itu juga yang menyebabkan makin parah gitu. Jadi pas ini pelajarannya tentang ini, kita jadi ingat tentang yang dia yang ibu itu punya kesaksian. Dan ini bukti nyata ya di sekitar kita bagaimana pola yang tidak sehat yang kita terapkan khususnya untuk anak-anak itu dampaknya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat di buku Hidup yang Terbaik, dibilang di situ banyak sekali orang-orang yang Tuhan mau gunakan mereka untuk pekerjaannya, tetapi mereka mati dengan sia-sia gitu. Karena mereka punya pola hidup yang tidak baik, akhirnya mereka mati cepat, mati karena sakit berbagai macam penyakit. Akhirnya mereka tidak bisa Tuhan gunakan untuk pekerjaannya. Itu jadi biarlah ini jadi perenungan untuk kita semua ya. Kita yakin masing-masing kita punya pergumulan masing-masing untuk hal ini ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi inilah demonstrasi daripada berkat Tuhan yang sedang kita baca ya. Resep surga. Bagaimana bisa terhindar dari hal-hal yang tidak enak ini dan boleh
menikmati berkat Tuhan ya. Ini semua, dan dunia sedang menunggu kita ya. Ini resep yang privilege diberikan kepada Seventh Day Adventist, pena inspirasi, dan dunia sedang dying ya, bahasa Indonesianya, sekarat karena ketidaktahuan akan ini. Dan demonstrasi dari umat Tuhan, bayangkan ya, kalau umat Tuhan itu betul-betul mempraktekkan ini prinsip kesehatan ini, maka akan terkenal di seluruh dunia. Dalam arti ini orang-orang yang panjang umur, sehat-sehat, produktivitas tinggi, memiliki kecakapan yang tinggi, dan berbeda dari dunia. Dan kalau kita membaca kutipan nubuat mengenai certain sound, itu memberikan pekabaran yang certain sound itu kita harusnya memberikan pekabaran yang berbeda ya, suara yang berbeda yang dengan nada tertentu kepada dunia. Salah satunya certain sound ini dihubungkan dengan reformasi kesehatan ya, pola hidup yang berbeda dan menghasilkan fisik yang lebih baik daripada orang-orang dunia. Nah ini kalau betul-betul dihargai terang ini dengan pertolongan Tuhan, maka umat Tuhan akan menjadi mercusuar ya, baik dalam hal fisik, hasil daripada penurutan apa yang sudah sedang kita baca, pelajari, maka spiritual dan moral itu akan mengikuti juga, ditambah dengan pengetahuan akan gospel yang benar. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut. Apakah Brother Ebing boleh tolong bacakan yang sisa ini, orang tua sampai di sini. Oke, pendek saja. Ya. Orang tua harus memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka. Tidak ada yang lebih pasti sumber kejahatannya daripada tidak berbuat apa-apa. Dengan melakukan pekerjaan, akan memberikan kekuatan bagi otot-otot, akan memberikan selera makan untuk makanan yang sederhana, namun menyehatkan, dan anak yang diberikan pekerjaan yang teratur tidak akan bangkit dari meja sambil mengeluh karena tidak ada makanan daging dan berbagai makanan lainnya yang menggoda selera makannya. Yesus, anak Tuhan, dalam bekerja dengan tangannya pada perusahaan kayu, telah memberikan satu teladan kepada orang muda. Biarlah mereka yang enggan untuk melakukan kewajiban hidup itu mengingat bahwa Yesus sangat penurut pada orang tuanya dan berusaha menolong untuk menghidupi keluarganya. Hanya sedikit hal yang mewah terlihat di atas meja makan dari Yusuf dan Maria, karena mereka adalah termasuk keluarga miskin dan ramah. Ya, silakan Bro. Baik, jadi apa ya? Di sini dikatakan bahwa orang tua harus memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka. Jadi anak-anak ini harus diberikan pekerjaan ya. Dan ini Ellen White katakan tidak ada yang lebih pasti sumber kejahatan ya. Sumber kejahatannya daripada tidak berbuat apa-apa. Jadi anak-anak kalau dibiarkan ya, Idol. tidak ngapain ya, cuma babadiang, ini akan menjadi sumber kejahatan gitu. Jadi anak-anak itu harus diberi pekerjaan, dan apalagi kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terkait dengan alam ya. Dan pekerjaan di alam ini atau pekerjaan yang melibatkan otot itu akan menghasilkan selera makan. Jadi makanan yang sesederhana apapun kalau selera itu ada, ya itu akan sangat dihargai atau dilahap gitu. Nah ini ada pengalaman kami di sini. Ini pengalaman baru-baru ya dengan anak kami. Belum terlalu lama kita pulang pergi jalan ke kebun. Ini cuma baru jalan ini, tapi itu sudah
melibatkan aktivitas otot, itu selera makan anak saya itu meningkat. Jadi makannya jadi banyak, dan ya sekalipun sederhana makanannya itu dilahap ya luar biasa. Jadi kita melihat bahwa aktivitas otot itu sangat mempengaruhi, dan para orang tua seharusnya bijaksana di dalam memberikan pekerjaan kepada anak-anak. Jangan cuma kasih biar babadiang, ya, atau bermain yang tidak bermanfaat, ya. Waktu itu harus dipergunakan sebaik mungkin, ya, untuk mendidik anak sehingga mengalami perkembangan. Dan kita, anak-anak ini memiliki contoh, yaitu Yesus. Dan ternyata Yesus waktu masih muda, itu adalah seorang anak yang suka bekerja, ya, suka bekerja di dalam dengan ototnya gitu. Dan ini menjadi teladan bagi anak-anak sekarang, begitu juga dengan orang tua. Jadi kehidupan Yesus yang suka bekerja, dikatakan juga di sini makanan mereka itu makanan yang sederhana gitu. Kalaupun ada yang mewah sedikit gitu. Jarang, bisa dibilang jarang. Jarang, Enggak iya. Betul. tiap hari gitu. Jadi kita memiliki teladan, ya, orang tua memiliki teladan bagaimana mendidik anak-anak, itu adalah Yesus. Bagaimana keluarga Yesus dan bagaimana Yesus sendiri. Jadi anak-anak itu harus dididik sesuai dengan teladan Yesus sendiri. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih, betul sekali ya. Ini kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 17, bagian terakhir dari ayat itu dikatakan bahwa thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. Jadi tanah dikutuk untuk kebaikanmu. Ini sesuatu hal yang sulit dimengerti di Kejadian 3 ayat 17, bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah. Dia bilang, dan ketika Tuhan mengutuk tanah, adalah untuk kebaikanmu. Dalam kesedihan engkau akan makan dari sumber di tanah itu, dan hari-hari dari kehidupanmu. Dan ternyata setelah kita melihat kok bisa tanah itu dikutuk untuk kebaikan kita, kalau kita baca di Steps to Christ, kebahagiaan sejati, chapter 1, cinta Tuhan di paragraf yang kedua, di situ semak belukar dan duri, kesulitan kita, ujian-ujian, membuat hidup daripada Adam menjadi satu alat kerja untuk merawat yang Tuhan khususkan, tujukan untuk kebaikannya sebagai bagian daripada pelatihan yang sangat dibutuhkan dalam rencana Tuhan untuk mengangkat manusia atau Adam dari kehancuran dan kemerosotan yang dibawa oleh dosa. Jadi apabila kita idol itu kita tidak melakukan memiliki pekerjaan untuk self support diri kita, keluarga kita, dan juga untuk memberkati orang lain, itu adalah kutuk, ya, itu adalah kutuk. Jadi dan kesulitan kehidup ketika kita Adam dan Hawa bercocok tanam secara fisikal, ya, secara literal, waktu Adam dan Hawa bercocok tanam di tanah yang sudah dikutuk ini, ada duri dan semak. Di situ didapati bahwa itulah training yang dibutuhkan bagi saudara dan saya yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kehidupan yang easy life, sebagaimana yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, itu easy life, itu tidak cocok bagi kehidupan umat Tuhan yang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena
Sodom dan Gomora cukup bekerja sedikit, hasil melimpah, mereka menikmati hasilnya dengan berpesta pora, dan akhirnya menjadi seperti itu yang kita ketahui. Dan demikian juga dengan bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sudah mau menyeberangi menyeberang ke Jericho, ada di di situ mereka juga ada kejatuhan, dan ketika mereka sampai juga di Kanaan, di mana mereka sebenarnya harus terus memerangi bangsa-bangsa yang kafir, mereka sudah stop di situ, sudah mulai menikmati hidup, situ juga terjadi apa? Kejatuhan. Jadi di sini kita lihat tanggung jawab bekerja itu adalah berkat ya, dan kita yang punya pengalaman, semua kita di sini, bagaimana kita menyelesaikan satu pekerjaan dan selesai, dan kita merasakan apa? Puas ya, merasakan kepuasan. Dan inilah training, inilah tantangan-tantangan hidup atau duri-duri yang kita jumpai juga waktu literal kita bertani. Itulah tantangan yang Tuhan berikan supaya kita menjadi alat yang bekerja keras, fisik jadi baik, sehat, stamina bagus ya, dan akhirnya menuai hasil panenan yang limpah. Itulah yang berkat, yang training yang kita butuhkan supaya moral yang sudah jatuh menjadi ruin, sudah jadi puing-puing itu bisa diangkat kembali dengan cara Tuhan. Jadi kita diingatkan kembali agar jangan pernah untuk mengeluarkan keluhan untuk keadaan-keadaan baik secara literal. Waktu kita bertani secara literal, ini kan Adam dan Hawa profesinya bertani ya, waktu setelah mereka jatuh dalam dosa ya. Secara literal waktu kita mau berkebun di counter living mungkin, atau juga secara literal masih bekerja di kota dalam rangka persiapan untuk counter living, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kalau ada tantangan kehidupan, itu adalah training yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus berusaha bekerja cari solusinya ya, baik dalam tantangan kehidupan self support maupun dalam pekerjaan Tuhan. Itu semua training yang Tuhan kasih supaya kita punya otot-otot fisik dan rohani itu bisa meningkat dan kuat. Dan saat ini ketika terang kita juga alami, Tuhan bukakan dalam reformasi kesehatan, ketika ada tantangan-tantangan untuk menghidupkannya kan nggak gampang ya. Bagaimana mau menyiapkan ini makanan-makanan sehat yang segar ya, mungkin ada yang ditanam sendiri, tapi ada juga yang masih dibeli ya. Kemudian menyiapkan juga herbal-herbal yang untuk menjaga kesehatan walaupun bukan untuk sakit, itu nggak gampang ya, harus disiapkan itu lebih lama, makan waktu. Mau kupas itu kunyit atau jahe, kupas pakai pisau itu harus sabar ya, karena bengkok-bengkok dia punya model. Tapi semua kesulitan-kesulitan ini justru Tuhan kasih supaya kita bisa bisa diangkat dari puing-puing keruntuhan moral yang diakibatkan oleh dosa. Oke, ada yang mau menambahkan sebelum kita akan baca lagi satu topik terakhir? Halo Kak. Ya, silakan Joy. Ya, kita mau tambahkan bagi pengalaman sedikit, yang kutipan yang bilang tidak ada yang lebih pasti sumber kejahatan daripada tidak berbuat apa-apa. Jadi ini nasihat untuk orang tua buat anak-anak yang harus ada pekerjaan ya. Jadi puji Tuhan untuk teman-teman yang kalau udah ada country living bisa bawa anak-anaknya untuk kerja di kebun, dan itu adalah impian kita semua, impian saya sendiri juga. Semua ada waktunya Tuhan, tapi untuk sementara yang kita masih tinggal di sini, itu setelah kita dengar itu seminar yang saya sudah share sama teman-teman semua, itu kalau dulu biasanya kita yang suka bikin semuanya ya, mau cuci piring, atur tempat tidur, masak, vakum, ya anak-anak tolong sedikit-sedikit lah, tapi nggak secara reguler gitu. Jadi setelah mulai dipraktekkan itu, jadi yang kita lihat kalau anak-anak nggak bikin apa-apa, ya betul sekali ini Ellen White punya kutipan bilang,
kalau udah nggak ada kegiatan yang mereka bikin, udah pasti Iya. akan berkelahi lah atau apalah ya, karena kan mereka di sini Iya. 3 laki-laki atau usil lah 1 atau tapi kalau mereka punya satu hari itu full of activity, kita Iya. bisa lihat perbedaannya. Makanya saya bilang, oh Iya. ternyata Tuhan izinkan anaknya kasih di keluarga yang miskin karena memang Iya. begitu. Kalau sibuk Training. anak-anak, mereka Iya. nggak akan pikir untuk macam-macam gitu. Jadi anak-anak dari pagi udah mereka jadi orang Josaya, mereka atur tempat tidur mereka sendiri, mereka vakum sekarang sendiri. Kalau masak dulu kita ajarin untuk mereka, kita pegang tangannya, mereka potong-potong. Sekarang mereka udah bisa sendiri. Mereka masak, mereka udah bisa, mereka tahu mana panas, mana enggak. Terus apalagi ya, jadi semua pekerjaan di rumah, cuci piring, atur meja makan. Jadi semua pekerjaan di rumah yang kita bilang pekerjaan wanita, mereka udah dilatih untuk kerja itu. Iya. Jadi kalau mereka punya satu hari itu sibuk dengan semua pekerjaan itu, ya kita bisa lihat testify sendiri yang mana ya kurang gitu loh. Tapi kalau mereka udah nggak bikin apa-apa, ya udah mulai satu usil satu. Jadi kita harus lihat, oh ini udah mulai gini, jadi Ryan help mami di sini gitu. Jadi kayak gitu, dan ada juga mereka punya schedule, mereka bikin apa kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya saya punya mama di sini bilang ya, mama udah jobless istilahnya, dia mau bikin apa, mau bikin cuci piring, mau bikin ini, semua anak-anak pada yang itu ya. Jadi kita bilang, oh mama sama baby aja, ini anak-anak lagi di train untuk kerja. Jadi makanya pas baca kutipan ini kita memang sangat mengaminkan sendiri karena kita lihat sendiri di anak-anak kita. Jadi can you imagine baru berapa bulan trainnya begitu, mereka udah bisa bikin so much yang mereka bikin. Gimana kalau mereka udah lebih besar, udah bertahun-tahun, wah udah 6-7 tahun udah bisa masak sendiri kali, atau udah bisa whatever lah ya. Jadi bisa dilihat, dan dengan apa yang mereka lakukan itu kita bisa rasakan sendiri juga. Udah ya of course anak-anak masih ada berantemnya, masih belum lah yang seideal yang seharusnya gitu, tapi saya bisa kasih testimoni bahwa itu yang Tuhan bilang itu baik anak-anak, orang tua, kita semua ya. Kalau kita nggak kerja, memang banyak sekali waktu idle, disitulah sumber kejahatan akan muncul. Tapi kalau kita sibuk bekerja di kebun atau pekerjaan apapun, situ setan nggak akan bisa masuk karena kita punya pikiran itu. Ya nggak, oh saya nggak tahu mau bikin apa, ya udahlah, lihat-lihat telepon, lihat-lihat YouTube, akhirnya udah kemana-mana dan seperti itu. Tapi kalau sibuk nggak ada waktu di mana setan bisa masuk. Oke Kak, thank you, hanya itu yang bisa mau dibagikan. Terima kasih, puji Tuhan, ini sudah disaksikan oleh pengalaman ya dari Sister Joy, dan menarik sekali ya. Dengan pertolongan Tuhan, kalau kita mau praktekkan ini, atau kalau sudah dipraktekkan tapi porsinya masih terbatas, boleh ditingkatkan lagi. Tentu seimbang juga sesuai dengan kebebasan dari anak, sebagai anak-anak juga untuk bermain tetap ada, walaupun tetap ada jadwal dan dia punya tanggung jawab tertentu ya, mulai dari merapikan tempat tidur, pas bangun, dan lain-lainnya. Puji Tuhan. Ya, ini ya. Ini kita bacakan lagi ya. Steps to Christ. Jadi walaupun di tengah-tengah penderitaan hasil daripada dosa, kasih Tuhan itu dinyatakan. Itu adalah tertulis, Tuhan mengutuk tanah untuk kebaikan manusia. Jadi kok tanah dikutuk tapi untuk kebaikan manusia, ini jadi tanda tanya kan? Apa sih? Tanah dikutuk kan sekarang harus ada semak belukar, tanah kurang subur, ada tumbuh-tumbuhan pembunuh ya, benalu di situ, tumbuhan merayap, itu paling menjengkelkan ya. Tanaman utama kita kalau ditanam dan ditinggalkan, udah, kalau ini tanaman merayap ini so lingkar, so bengko-bengko dia, lama-lama patah, lama-lama ketutup sama
ini. Nah, ini hasil kutukan ya. Jadi yang bertani ini harus selalu rajin bersihkan itu tanaman. Di sini semak, belukar, duri, kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian menjadikan hidup dari Adam sebagai sebuah toil ya. Toil ini kan untuk bekerja ya. Dan yang merawat. Jadi Adam menjadi orang yang sekarang profesinya suka untuk merawat dan memperhatikan. Nah, ini diberikan untuk kebaikannya. Kebaikan dari kita semua ya. Sebagai bagian daripada training yang dibutuhkan dalam rencana Tuhan untuk mengangkat Adam dari puing-puing dan degradasi, kemerosotan yang dibawa oleh dosa. Jadi, saudara-saudara, inilah cara kita mau mentraining diri kita dan anak-anak kita, yaitu menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rajin bekerja. Kita merasa memiliki tanggung jawab bagi orang lain. Jadi kalau hidup kita itu sudah tidak ada tanggung jawab buat orang lain, maka kita itu akan mulai apa? Di zaman sekarang ya, kalau ada orang tertentu kan sudah bisa menikmati hidup tanpa bekerja. Nah itu sudah. Saat dia cuma hidup untuk diri sendiri, tidak ada tanggung jawab lagi, maka kutukan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi manusia itu, yang merupakan training itu, dia tidak mau ambil itu. Kita nggak mau ambil itu. Hasilnya adalah Sodom dan Gomora. Itu ya, kehidupan yang mau menikmati hidup, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bekerja menghadapi ini. Dunia begitu jatuh dan semuanya dalam keadaan kesedihan dan duka cita. Dalam alam sendiri ada pesan-pesan harapan dan penghiburan. Di situ ada mawar di antara duri-duri dan semak belukar yang mana duri dan semak belukar ini ada mawar. Jadi di antara tantangan hidup itu ada keindahan yang Tuhan kasih. Dan Daniel 12 ayat 10 ya. Daniel 12 ayat 10 apa? Ada yang masih ingat? Banyak yang akan disucikan, dimurnikan dan dicobai. Yang bijaksana akan mengerti, tapi orang fasik tidak akan mengerti. Jadi kita akan dibersihkan, disucikan itu melalui trials yang Tuhan izinkan berlaku, tapi tidak melebihi kesanggupan kita, karena Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan the wise shall understand, yang bijaksana akan mengerti bahwa thorn and thistle itu yang Tuhan izinkan itu untuk kita alami adalah untuk kebaikan kita dalam mengangkat moral kita yang sudah hancur, untuk boleh mengenal Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama kita, baik dalam secara berkat fisik maupun berkat rohani teristimewa. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan lagi satu atau dua dalam waktu yang cukup yang singkat sebelum kita akan tutup mengenai pelajaran kita saat ini. Kalau tidak ada, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi dan prinsip kehidupan kita, menjadi terang bagi kehidupan kita dan keluarga kita, agar kita terhindar daripada duka cita dikarenakan harus jatuh sakit dan lain-lain, dan juga kita otot rohani dan otot fisik kita semakin diperkuat, boleh menjadi inspirasi atau terang bagi saudara-saudari kita yang belum mengenal kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.